Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang sobatmu sekalian dalam program Kisah Sang Pencerah edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 bersama saya Anissa Khaura sampai nanti pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Muhammadiyah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 103 Yogyakarta. Inilah Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Apa kabar sobatmu sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tak kurang sesuatu apapun ya. Di sini Nisa mengajak sobatmu untuk ikut bergabung di media sosial radiomu, bisa melalui Facebook ataupun Instagram di Radio Muhammadiyah, atau bisa juga melalui layanan interaktif di 0812 2735 1554 dengan format chat seperti di bawah ini nanti akan ditayangkan ya sobatmu. Nah sobatmu, untuk tema pada malam hari ini pastinya tentu spesial dalam program Kisah Sang Pencerah, karena pada malam hari ini kita akan kedatangan pembicara yang keren sekali dan pastinya sobatmu penasaran, dan otomatis pada malam hari ini tema kita adalah mengenai surat menyurat, dan kalau kita berbicara mengenai surat menyurat pasti tak lengkap kalau tidak ada perangko, iya kan? Nah pada malam hari ini tema kita adalah Perangko Amal Muhammadiyah, sebuah fragmen amal dan perjuangan. Oke, dan pada malam hari ini pula kita sudah bergabung bersama narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita menyapa narasumber kita pada malam hari ini, alangkah lebih baik Nisa untuk membacakan CV terlebih dahulu. Beliau ini merupakan Kaprodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, dan beliau juga merupakan pemimpin redaksi Suara Aisyah. Beliau ini adalah salah satu yang menurut Nisa adalah sosok yang sangat menginspirasi dan juga pastinya akan memberikan ilmu dan juga edukasi kepada kita semua, dan terutama untuk teman-teman yang mungkin dulu sering sering menulis surat untuk teman-temannya atau mungkin untuk keluarganya, dan juga tidak lupa juga menuliskan menggunakan perangko juga seperti itu. Oke, mungkin langsung saja Nisa perkenalan dulu dengan Dr. Adib Sofia SSM Hum. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Nisa. Ya, kabar? Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Alhamdulillah, iya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di program Kisah Sang Pencerah pada malam hari ini. Sama-sama, saya juga terima kasih diberi kesempatan bertemu dengan teman-teman semuanya. Iya, nanti mungkin kita akan berbincang atau sharing session bersama sobatmu mengenai perangko amal Muhammadiyah nih Bu. Iya, dan mungkin sobatmu yang ingin bertanya-tanya ataupun ingin mengirimkan salam ataupun ingin memberikan pendapatnya juga bisa banget, karena Nisa akan tungguin sampai nanti pukul 19.45 di layanan interaktif yang tadi sudah Nisa bacakan, atau juga bisa melalui yang sudah tertera di bawah ini. Oke. Dan mungkin sebelum masuk ke sharing session selanjutnya, akan lebih baik jeda terlebih dahulu. So buat sobatmu tetap stay tune terus di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobatmu dan sobatmu masih dalam ruang dengar Kisah Sang Pencerah edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 bersama saya Anissa Kaura. Dan tema kita pada malam hari ini adalah mengenai perangko. Jadi sejarah perangko ini dimulai pada tanggal 6 Mei 1840 dan di mana perangko ini lahir berkat hasil gagasan pemikiran dari Sir Rowland Hill. So sebetulnya untuk historis dari perangko sendiri atau sejarah dari perangko sendiri memang sudah cukup lama ya sobatmu. Nah sobatmu, pada malam hari ini kita akan membahas perangko tapi berbeda zaman gitu ya. Karena kita akan membahas mengenai perangko yang dicetak oleh Muhammadiyah itu sendiri pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dan kita sudah mulai untuk sharing session bersama Ibu Adib mengenai perangko sendiri. Ya, Ibu Adib. Iya, Mbak. Iya, mungkin bisa diceritakan Ibu kepada sobatmu mengenai historis dari perangko itu sendiri, mungkin dari bagaimana awal munculnya, kemudian untuk ide dari perangko tersebut, itu mungkin bisa dijelaskan, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya, Mbak ya. Ya, memang tadi seperti yang disampaikan Mbak Nisa kan sudah tahun 1840 ya, kita ini di dunia mengenal perangko gitu. Tapi memang baru sampai ke Nusantara ya atau Indonesia itu sekitar tahun 1864. Jadi 24 tahun kemudian baru sampai. Itu harganya itu adalah 10 sen dan gambarnya adalah gambar William III. Nah, kemudian kalau kita amati ya perangko sejak dulu sampai dengan sekarang, sebetulnya jenisnya itu ada bermacam-macam. Ada perangko itu yang namanya perangko biasa untuk kirim-kiriman ya. Kalau zaman sebelum ada perangko itu komunikasi antar manusia yang menggunakan surat itu kan sifatnya pasca bayar. Nah, dengan adanya perangko itu kemudian menjadi prabayar, intinya begitu. Nah, untuk komunikasi biasa atau hilir mudiknya surat itu biasa, namanya memang perangko biasa. Tapi ada juga yang namanya perangko peringatan. Peringatan itu untuk memperingati misalnya ada momen konferensi Asia Afrika diperingati seperti apa. Kemudian mungkin pada saat kita satu abad Muhammadiyah. Nah, itu jenis-jenis perangko peringatan. Nah, yang ketiga adalah perangko istimewa. Perangko istimewa itu hanya untuk dokumentasi saja bahwa ini seperti uang yang sekarang ya 75 rupiah itu ya. 75.000 rupiah itu termasuk di dalam istimewa. Dan yang keempat masuk kategori yang akan kita bicarakan ini adalah perangko amal. Nah, kita mau cerita perangko amal nih. Perangko amal pada awalnya itu kalau saya membaca beberapa referensi ya, memang hanya diberikan untuk masyarakat Nasrani ya. Disebut dalam sebuah penelitian di salah satu perguruan tinggi namanya mengelola untuk perangko amal pada gerakan Nasrani itu namanya adalah Zending. Nah, oleh karena itu pada saat itu Muhammadiyah berpikir dalam hal ini disebutkan dalam beberapa riset pada saat kepemimpinan Mas Mansur ya, berpikir, nah ini adalah cara kita untuk bisa memperoleh dana dari penjualan perangko itu. Oleh karena itu, pada saat itu kemudian Mas Mansur melakukan negosiasi kepada pemerintah Belanda pada waktu itu ya, melakukan pendekatan boleh nggak sih kalau kemudian umat Islam juga memiliki perangko amal ya. Dan upaya lobby-lobby itu alhamdulillah membuahkan hasil dan pada saat itu di ACC untuk atau disetujui bahwa Muhammadiyah memiliki perangko ya, perangko amal, jenis perangko amal. Nah, jenis perangko amal Muhammadiyah ini adalah perangko amal yang pertama di kalangan umat Islam ya. Bagaimana caranya itu bisa mendatangkan amal ya? Terteranya itu nanti berapa, kemudian dijual ke masyarakat dengan berapa. Misalnya yang 2 sen itu dijual kepada masyarakat 3 sen. Sehingga itu bisa dikumpulkan untuk gerakan-gerakan Muhammadiyah. Nah, ada yang barangkali belum pernah melihat perangkonya seperti apa. Nah, ini saya punya koleksinya. Ini seperti ini untuk albumnya ya. Barangkali terbalik kalau dari kamera seperti ini kan terbalik ya. Kita punya banyak, Mbak. Iya, ini Bu. Yang sekarang ya, yang kekinian ini. Kelihatan nggak ya? Ini yang kekinian ya. Kemudian ini yang Sambul Hari Pertama, tidak banyak orang tahu loh, Muhammadiyah juga punya Sambul Hari Pertama ya. Kemudian ada lagi
ini juga sampul hari pertama juga ya pada 90 tahun Muhammadiyah. Dan yang ditanyakan oleh Mbak Nisa tadi itu yang ini, yang tahun awal sekali, tahun pada saat pemerintah Belanda. Yang ini untuk awal dicetaknya ya Bu ya? Ya, untuk awal dicetaknya. Ya, ini yang bagian atas sudah saya berikan pada Museum Muhammadiyah. Ya, tapi entah kapan ini ngambilnya atau saya ke situ juga belum tahu kapan. Tapi yang bawah ini masih menjadi milik saya ya. Yang atas itu tidak dicap, yang bawah ini dicap. Saya peroleh dari seorang kolektor di Jakarta namanya Pak Yudiarta, dia pemilik Perangkopedia yang mendapatkan perangko ini dari lelang di Belanda, lelang di negeri Belanda. Apa saja sebetulnya gambar dari perangko-perangko kita? Gambar dari perangko-perangko kita ini meliputi seri PKO, ya, PKO, penolong kesengsaraan OEMOEM, ya, umum, PKU kalau yang sekarang, ya. Nah, ini meliputi beberapa hal. Maka kalau kelima-limanya ini sebetulnya fokusnya adalah pada bagaimana Al-Ma'un itu diimplementasikan dalam kehidupan warga Muhammadiyah. Bagaimana kita menolong orang-orang yang sakit, bagaimana kita menolong orang-orang yang miskin, bagaimana kita menolong orang-orang yang yatim piatu, bagaimana kita menolong orang-orang yang marginal, sebetulnya semuanya digambarkan, dicitrakan di dalam perangko. Nah, yang di tengah ini menyebut Aisyah, ya, sehingga pada saat Muktamar Aisyah beberapa waktu yang lalu, yang dijadikan sebagai perangko Aisyah dicetak ulang kembali adalah yang ini, ya, yang gambar Aisyah ini. Ini adalah perangko pada tahun 1941, 1942 itu. Iya. Oke. Oke, itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Adip mengenai jenis-jenis perangkonya juga ya Bu ya. Itu dari awal dicetaknya, kemudian juga ada beberapa jenis dari perangko sendiri, ada perangko peringatan, istimewa, dan juga perangko amal ya Bu ya. Iya, dan amal. Iya. Dan untuk perangko itu sendiri kan berarti pada awal dicetaknya adalah pada masa kolonial ya Bu, atau pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada saat itu untuk respon masyarakat dan juga bagaimana kok akhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda itu mengizinkan Bu untuk Muhammadiyah membuat perangko itu, kenapa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Saya tidak tahu persis ya bagaimana negosiasinya dan bagaimana komunikasinya. Tapi dari beberapa riset yang saya baca itu kemudian saking baiknya komunikasi pada kepemimpinan Mas Mansur ini, kemudian sampai pimpinan Hindia Belanda ini memberikan 500 gulden sebagai bekalnya, bekal untuk promosi, bekal untuk memasyarakatkan keberadaan perangko ini pada warga Muhammadiyah. Jadi disebut di situ 500 gulden sebagai modalnya. Dan pada saat perangko itu pertama kali terbit, baru 2 hari saja sudah mendapatkan 1.500 gulden Muhammadiyah pada waktu itu. Wow. Ya, wow ya, baru 2 hari sudah dapatkan itu. Iya. Dan dari beberapa tulisan ya, Anda bisa membaca di Suara Muhammadiyah yang konsen menulis tentang ini adalah Mas Yuanda ya, Yuanda Zara, Muhammad Yuanda Zara dari UNY juga, dia juga aktif di Suara Muhammadiyah. Itu menggambarkan bagaimana gegap gempitanya masyarakat Indonesia pada waktu itu ketika diluncurkannya perangko Muhammadiyah ini, ya. Jadi sampai kemudian Aisyah pada waktu itu berperan besar, ditulis juga oleh Mas Yuanda di artikel yang lain. Beliau memiliki beberapa artikel ya. Dituliskan bahwa pada waktu itu Aisyah itu kalau membuat sebuah acara, kemudian dipromosikan perangko itu. Mari warga Muhammadiyah ya, kita membeli perangko ini. Nah, bahkan sampai-sampai karena Aisyah kan punya banyak anak-anak ya, punya banyak TK, punya banyak amal usaha. Anak-anak itu diajari menyanyi lagu promosi perangko Muhammadiyah itu. Sehingga mereka hafal sekali lagu promosi perangko Muhammadiyah itu. Di kampung-kampung anak-anak berlarian, di kampung-kampung anak bernyanyi-nyanyi menyanyikan promosi perangko Muhammadiyah itu. Nah, ini adalah sebuah fundraising dari Muhammadiyah pada masa Mas Mansur. Ya, pada masa 1941, 1942. Iya. Tidak hanya itu, ya. Kalau Mbak Anissa nanti main-main ke Suara Aisyah melihat Suara Aisyah pada masa-masa 1940-an itu, banyak sekali iklan-iklan bagaimana Aisyah menggerakkan para pembacanya ya melalui Suara Aisyah, karena Suara Aisyah terbit 1926 ya, itu untuk
ayo belilah perangko ini ya. Ayo kita harus berpartisipasi, warga Muhammadiyah berpartisipasi menggunakan perangko Muhammadiyah yang harganya sekian 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 disebut ya. Untuk apa? Untuk amal usaha, mengembangkan amal usaha terutama dalam bidang PKU. Sebagaimana yang tertulis di dalam perangko itu semua adalah perangko seri PKU. Gitu Mbak pada waktu itu. Wah, menarik sekali Jadi, Ibu. Dan tentunya mendapatkan kemudian sampai di negeri Belanda, sampai di negeri Suriname tahu loh, karena perjalanan perangko kan bisa lintas dunia ya. Iya, betul Ada perangko sekali. Muhammadiyah di Suriname, perangko Muhammadiyah di Belanda, dan di beberapa tempat yang lain, yang membuat orang tahu bahwa oh Muhammadiyah itu toh yang dikerjakan. Dan pastinya Muhammadiyah itu toh yang menjadi fokusnya. Dan di sisi lain bagi warga Muhammadiyah sendiri itu merupakan fundraising yang luar biasa, yang cerdas, yang smart pada waktu itu. Ya, luar biasa Itu sekali. Dan pastinya luar mendapatkan biasa respon yang baik ya Bu dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ya, dan didukung, disokong istilahnya itu, Oke. disokong. Dan kemudian karena mungkin untuk periode pemerintah Hindia Belanda ketika sudah berakhir Bu, apakah untuk eksistensi perangko ini juga ikut berakhir atau mungkin tetap berlanjut hingga pasca kemerdekaan? Iya, ya. Kalau untuk yang perangko 1941 ini, saya belum menemukan referensi apakah pada saat kemudian kita sudah merdeka, perangko itu masih dipakai. Saya belum mendapatkan itu. Tetapi dalam catatan saya, tahun 1961, tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dijadikan sebagai perangko, Mbak. Jadi ada yang miss nih, saya belum dapat datanya nih. Apakah kemudian pada tahun sejak 1941-42 kemudian heboh untuk masyarakat menyambut untuk membuat fundraising demi amal usaha Muhammadiyah ya. Tapi kemudian setelah merdeka itu seperti apa saya belum dapat datanya. Cuman pada saat 1961 itu gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan digunakan sebagai perangko kembali oleh pemerintah. Jadi pasca kemerdekaan pun eksistensi dari Muhammadiyah diakui oleh pemerintah. Ya, saya bisa lihatkan gambarnya. Iya. Ini Mbak. Nah, banyak kan? Wah. Nah, ini gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan semua ini tahun 1961. Menarik sekali, Bu. 1961. Ya berarti kan kalau beliau disejajarkan dengan pahlawan-pahlawan yang lain, berarti eksistensi Muhammadiyah pada pasca kemerdekaan juga tetap diakui. Iya. Ya. Keren sekali ya Bu ya untuk perangko Muhammadiyah sendiri, iya. Ya, ini bukan Muhammadiyah yang menerbitkan loh, PT Pos yang menerbitkan ya. Iya. Ini sampai ke 1 abad Muhammadiyah juga ada, kemudian 90 tahun Muhammadiyah ada, dan jangan lupa juga ada 1 abad Aisyah juga kita punya perangko, 1 abad Mu'alimin juga punya perangko ya, dan beberapa event lain yang sedang dibuat MOU-nya dengan PT Pos. Iya, dan mungkin kalau untuk dilihat dari perangko ketika awal pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan pasca kemerdekaan atau yang pada tahun 1961 itu Bu, mungkin ada perbedaannya atau dari mungkin dari segi karakteristiknya ada sedikit perbedaan, Bu? Memang berbeda ya. Kalau yang sebelum kemerdekaan itu kan menampilkan amal usahanya ya. Apa yang menjadi konsentrasi amal usaha Muhammadiyah itu? Kalau dalam beberapa tulisan yang orang merangkumkan, yang disebut di dalam perangko itu ada 3, yaitu bagaimana supaya kita mendirikan banyak rumah-rumah sakit, bagaimana supaya kita banyak mendirikan rumah yatim piatu, bagaimana supaya kita merawat fakir miskin. Itu yang menjadi konsentrasi dari perangko itu. Dan ada perempuannya, jangan lupa di situ bahwa yang namanya kesetaraan yang didengung-dengungkan Muhammadiyah sejak dulu juga menjadi nilai yang tergambar dari perangko itu. Ya, jadi perempuan juga tidak boleh hanya tinggal di dalam rumah. Perempuan juga harus berkiprah. Betul sekali. Dalam mengatasi berbagai persoalan sosial keagamaan di masyarakat. Iya. Itu sebetulnya banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita peroleh dari perangko Muhammadiyah. Jadi lebih ke action, aktivitas sebelum kemerdekaan ya. Tapi kemudian setelah masa kemerdekaan, yang pada tahun 1961 itu lebih banyak ke tokoh-tokohnya ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian yang tahun 2000 itu juga
tokoh-tokoh dari generasi ke generasi, ketua-ketua PP Muhammadiyahnya ya. Kemudian yang tahun 2010 pada saat satu abad Muhammadiyah itu kan yang menonjol gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian sisi satunya adalah Masjid Kauman, sisi satunya adalah intelektual yang memakai toga ya. Nah, itu juga melambangkan bahwa Muhammadiyah itu adalah banyak terdiri dari kaum-kaum yang terdidik, kaum-kaum intelektual, kaum-kaum pembelajar. Nah, konsentrasinya seperti itu, Mbak. Iya. Sampai kemudian ada juga beberapa riset loh tentang makna-makna dari gambar-gambar perangko itu ada. Cuman sayangnya kok nggak bisa saya download, hanya bisa saya lihat abstraknya walaupun ada doi-nya jurnal tersebut. Ya, luar biasa sekali sobatmu. Dan untuk bagaimana sih Bu untuk pengenalan dari perangko ini sendiri ketika pasca kemerdekaan itu sendiri? Karena kan dapat diketahui juga ketika pasca kemerdekaan pun kondisi pemerintahan Indonesia pun memang belum stabil ya Bu ya. Nah itu untuk pengenalan perangkonya tuh seperti apa Bu? Saya kira kalau saya lihat dari berbagai terbitan di Suara Aisyah, Muhammadiyah dalam hal ini sangat berpengalaman dalam menggerakkan menggerakkan jihad literasinya, menggerakkan kesadarannya itu dari level pusat sampai ke ranting itu sudah terbiasa dari dulu, Mbak. Jadi kalau saya lihat di kalimat-kalimatnya di Suara Aisyah itu, mereka sangat ingin pembacanya itu betul-betul memahami bahwa perangko Muhammadiyah ini merupakan fundraising yang paling tepat untuk mereka yang berjarak jauh ya. Pada waktu itu kan tidak seperti sekarang kita bisa pakai WhatsApp setiap hari ya, kita bisa pakai telepon setiap hari, tapi ini kan jaraknya jauh dari seluruh Indonesia yang pada waktu itu sudah ada Muhammadiyahnya kan. Tentang tempatnya cukup jauh, sehingga komunikasi itu berjalan dengan majalah, komunikasi itu berjalan dengan pertemuan fisik, ya, dengan persuratan, sehingga kalau caranya bagaimana pada masa itu, ya memaksimalkan pertemuan, memaksimalkan pesan surat menyurat, dan yang paling saya lihat adalah memaksimalkan komunikasi melalui media. Dalam hal ini yang saya amati adalah di majalah Suara Aisyah ya. Di majalah Suara Aisyah pada yang saya amati sangat setiap edisinya sangat provokatif gitu istilahnya, agar warganya, pembacanya itu betul-betul membeli perangko itu untuk menolong atau menghidup-hidupi amal usaha Muhammadiyah. Baik, gitu Mbak caranya. Luar biasa sekali tidak sobatmu. Banyak yang bisa dilakukan. Iya. Kalau seperti saat ini kan beda banget ya. Iya Bu. Pada waktu itu pilihan terbatas. Iya, berbeda sekali kan untuk masa-masa sekarang pun sudah lebih maju dan juga untuk teknologi kita bisa mengakses dengan mudah. Tapi mungkin pada masa itu memang masih mengalami keterbatasan ya Bu ya. Ya, televisi aja belum ada, gimana membayangkan secara visual ya, semuanya hanya dengan kata-kata dan gambar. Iya, dan mungkin untuk sobatmu nih yang merasa penasaran juga dan ingin tanya-tanya mengenai perangko dengan Ibu Adip, bisa banget masih Nisa tungguin ya di layanan interaktif di 0812 2735 1554 ataupun bisa juga melalui kolom komentar di Instagram ataupun di Facebook di Radio Muhammadiyah. Dan pastinya sobatmu, kita masih akan berbincang atau sharing session bersama Ibu Adip mengenai perangko itu sendiri dan juga mengenai sejarah perangko dari Muhammadiyah itu sendiri. So buat sobatmu tetap stay tune terus di Kisah Sang Pencerah sampai nanti pukul 19.45 waktu Indonesia Barat dari Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Sebuah catatan sejarah dari Kampung Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak Pendiri Muhammadiyah, jatuh
dan berdiri dalam memperjuangkan kebangkitan umat yang harus belajar, cerdas dan beramal tidak hanya sebagai bangsa yang terjajah. Seiring semangat Aisyah memperjuangkan wanita dalam pendidikan, melahirkan wanita terpelajar, tertanam surat Al-Maun. Muhammadiyah berdiri dalam membantu, berjuang dan meluruskan akidah dalam ibadah. Setiap langkah, setiap nafas, Muhammadiyah adalah penghambaan kepada Ilahi Robbi. Ngenalake Cak Bagus Muhammad Darwis asal saka Kauman Yogyakarta ing taun 1912 piyambakipun dados pendiri Muhammadiyah, ngetrapake Islam lan ora bakal nyerah kanthi Islam dereng kawa ing Nusantara. Kula sesahaken Kyai Haji Ahmad Dahlan. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah,
wabarakatuh. Selamat malam sobatmu, masih bersama Nisa Kaura dalam ruangan dengar sobatmu di kisah Sang Pencerah sampai nanti pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Nah, sudah ada sobatmu yang ikut bergabung untuk menuliskan komentar nih ya di Facebook Radio Muhammadiyah. Ada dari Khairunisa Ahmad Surkati. Beliau bilang bahwa Masya Allah merinding. Pendahulu-pendahulu kita di Muhammadiyah sudah sangat luar biasa berpikirnya. Inovatif banget ya. Kemudian ada juga dari Ihsan Budi. Mari kita selamatkan fragmen sejarah Muhammadiyah dengan penulisan sejarah tentangnya. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Kak Khairunisa dan juga Kak Ihsan sudah ikut bergabung dalam program Kisah Sang Pencerah. Dan tadi itu sobatmu kita sudah membahas mengenai banyak hal ya tentang perangko sendiri. Ada beberapa yang menjadi poin penting yang sudah Nisa catat. Salah satunya adalah untuk jenis-jenis perangkonya. Ada perangko peringatan, ada perangko istimewa, dan juga ada perangko amal dan lain sebagainya. Kemudian untuk karakteristiknya dari pada awal dicetaknya perangko dan juga pada tahun 1961. Mungkin pada tahun 1961 karakteristiknya lebih ke tokoh-tokoh ya yang digunakan untuk dalam perangkonya itu sendiri. Kemudian untuk respon dari pemerintah Hindia Belandanya juga baik sekali dan mendukung adanya perangko untuk Muhammadiyah. Nah, sobatmu, kita pasti masih berada dalam sharing session bersama Ibu Adib. Dan kalau berbicara mengenai rentang waktu dari eksistensi perangko sendiri, Bu, pada Muktamar 1 abad, itu Muhammadiyah juga mengeluarkan perangko. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu, untuk tujuan pembuatan perangkonya itu untuk apa? Baik, untuk perangko yang pada 1 abad Muhammadiyah diluncurkan itu ya, itu adalah kali kedua PT Pos menggunakan profil Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk perangko. Ya, yang pertama kan 1961 itu. Di situ ada 3 seri, yang pertama profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian yang kedua profil Masjid Kauman ya, Masjid Besar Kauman, dan yang ketiga adalah profil di situ orang menggunakan toga seperti wisuda itu yang menggambarkan intelektualitas Muhammadiyah atau berkemajuan. Nah, ini sebetulnya kalau tujuannya saya belum pernah melakukan wawancara pada tim yang membuat perangko itu ya. Tetapi saya melihatnya pada masyarakat perangko itu digunakan dalam 2 hal, yaitu merupakan perangko peringatan sekaligus sebagai perangko biasa. Kenapa disebut sebagai perangko peringatan? Karena di launching pada saat peringatan 1 abad Muhammadiyah, dan itu menjadi dokumentasi bagi kalangan Muhammadiyah. Dan dikatakan sebagai perangko biasa karena itu digunakan. Bahkan sampai sekarang kalau teman-teman mencari perangko Muhammadiyah di Tokopedia atau di Bukalapak dan sebagainya, teman-teman bisa mendapati perangko ini dengan sangat banyak. Jadi masih sampai sekarang pun masih diakses, masih boleh dipakai ya. Ini sebetulnya nyambung nih, tapi karena saya dapatnya nggak nyambung jadi putus ya. Nah, ini satu serinya seperti ini yang tadi saya sebut. Ini gambar yang di sini adalah gambar Masjid Besar Kauman Kiai Haji Ahmad Dahlan, belakangnya ada logo 1 abad, dan ini adalah orang yang pakai toga ini ya, yang saya sebut mungkin sebagai gambaran yang orang-orang yang berkemajuan. Jadi ketika kita klik, masih banyak sekali orang menjualnya, dan insya Allah asli ya, pastikan mereka memiliki keanggotaan misalnya di filatelis ya. Kalau uang kuno kan di numismatik ya, saya juga cinta uang kuno juga. Itu ada aturannya, jika kita menjual kita harus selalu terbuka, menjual atau membeli ya, kita harus selalu terbuka dengan identitas, KTP, SIM dan sebagainya ya. Kemudian kita masuk ke dalam grup-grup dan sebagainya, sehingga terjamin bahwa yang kita jual belikan itu adalah barang-barang yang ori ya, original. Nah, ini adalah merupakan perangko biasa. Tujuannya tentu saja memasyarakatkan dan memberitahu masyarakat bahwa Muhammadiyah itu sudah 1 abad. Muhammadiyah itu memiliki basis gerakan dari Kauman pada awalnya. Oleh siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana gerakannya? Gerakan yang berkemajuan ya. Sehingga pada saat masyarakat mengakses ini kan menjadi tahu. Nah, bagi saya sebetulnya bahwa yang namanya berkehidupan perangko, karena saya juga pencinta naskah ya, pencinta manuskrip, ada yang namanya teori Paul Ricoeur ya. Paul Ricoeur itu mengatakan bahwa yang namanya masa lalu adalah memori, masa sekarang adalah persepsi ya, persepsi langsung, dan masa yang akan datang adalah ekspektasi, atau masa yang akan datang adalah harapan. Jadi saya ulang ya, masa lalu adalah memori, masa sekarang adalah persepsi, dan masa yang akan datang adalah ekspektasi. Ini adalah sebuah rangkaian kesejarahan yang tidak bisa diputus ya.
Sehingga kita harus selalu menghargai masa lalu untuk menetapkan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang dan menetapkan sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang. Bisa melalui banyak cara, misalnya melalui naskah ya, atau manuskrip-manuskrip, buku-buku yang ditinggalkan oleh penggerak Muhammadiyah sebelumnya. Bisa juga melalui pidato-pidato yang direkam, dan salah satunya kalau bagi saya kita juga perlu memelihara perangko-perangko seperti ini supaya tidak terlepas dari dari benang-benang yang ditinggalkan oleh para generasi sebelum kita. Bagaimana yang dimaui oleh masa lalu, apa yang terjadi pada masa sekarang, dan bagaimana cara kita menghadapi masa depan atau ekspektasi itu akan dapat terus berlanjut. Ya. Menarik sekali sobatmu. Iya. Iya Mbak, gitu deh. Jadi kita ini melihatnya itu spion Mbak, melihat sejarah itu harus seperti melihat spion ya. Sesekali kita melihat ke belakang ini, kesepian. Untuk apa? Untuk maju ke depan. Betul. Kalau bagi para ahli sejarah, kita tidak boleh yang lalu biarlah berlalu ya. Kadang-kadang kalau orang menghadapi orang frustasi, orang stres kan, udah jangan dipikirin. Iya. Yang lalu biarlah berlalu kan gitu ya. Iya, Bu. Tapi kalau bagi pecinta sejarah nggak boleh kayak gitu. Betul. Bagi pecinta sejarah, yang lalu nggak boleh biar berlalu, tapi yang lalu jadikan spion ya. Spion untuk kita menatap masa depan yang lebih baik. Sesekali kita harus melihat ke belakang, ya diantaranya dengan melihat perangko itu tadi Mbak Nisa. Iya betul sekali Ibu. Dan juga untuk tadi itu setuju sekali ya bahwa masa lalu adalah sebagai memori, masa sekarang adalah sebagai persepsi, dan juga masa yang akan datang sebagai ekspektasi. Jadi sobatmu, untuk historisnya, untuk kalau kita belajar sejarah itu bukan berarti kita tidak bisa move on ya Bu ya, tapi justru menjadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran untuk masa kini dan juga untuk masa yang akan datang, seperti itu. Betul. Dan berbicara mengenai masa sekarang Bu, masa kontemporer sendiri, untuk eksistensi dan juga nilai historis dari perangko sendiri, khususnya perangko Muhammadiyah ya Bu, itu seperti apa? Iya. Kalau untuk penggunaan perangko kan sudah tidak banyak orang memakai memang ya. Saya kadang-kadang kesulitan kok mencari perangko itu. Kadang ke kantor pos ini, aduh saya udah punya, ke kantor pos yang lain malah nggak punya gitu ya. Memang sudah semakin sedikit. Tetapi tetap ada pecinta-pecinta perangko itu. Dan saya mendapati perangko-perangko Muhammadiyah itu ada di sini, ada di katalog perangko ya sampai yang terakhir 2018. Karena banyak ya, misalnya perangko-perangko yang untuk istimewa atau untuk peringatan itu kadang nggak masuk ke sini. Cuman perangko-perangko Muhammadiyah itu masuk di sini, sehingga memang diakui oleh negara betul, diakui oleh para filatelis bahwa perangko itu pernah ada. Untuk kita, bagaimana kita melihat perangko-perangko yang sudah dibuat oleh Muhammadiyah pada masa-masa lalu? Satu yang kita dapat baca adalah sejarah. Bahwa memang betul Muhammadiyah itu sejak dulu dan sekarang itu ada, bahwa gerakannya tentang membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, memberdayakan perempuan ya, karena tadi dari 5 perangko itu ada 2 yang perempuan ya. Kemudian menyantuni fakir miskin itu dari dulu sampai sekarang itu ada. Buktinya apa ya perangko itu? Satu, nilai sejarah. Yang kedua adalah model dari fundraising atau pembiayaan organisasi. Ternyata pada masa lalu itu mereka sudah begitu kreatif. Bagaimana caranya supaya menghidup-hidupi Muhammadiyah? Ya, mungkin banyak sekali iklan-iklan di majalah-majalah masa lalu yang bisa dilihat bahwa mereka semua adalah para pengusaha-pengusaha yang menyumbang habis-habisan kepada Muhammadiyah, itu banyak. Tapi ada cara alternatif yaitu melalui perangko itu untuk fundraising bagi misi-misi kemanusiaan Muhammadiyah Aisyah. Kemudian ada persoalan kepedulian, bahwa ternyata sejak zaman dulu sampai sekarang ya, yang namanya Muhammadiyah Aisyah itu sangat peduli gitu pada gerakan Al-Ma'un. Ternyata tidak putus ya, sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang itu gerakan Al-Ma'un itu tidak putus dan menjadi ciri dari gerakan kita. Dan yang keempat yang kita peroleh dari melihat perangko itu adalah bahwa ternyata eksistensi Muhammadiyah dan Aisyah sejak zaman dulu sampai sekarang diakui oleh pemerintah, diakui oleh masyarakat, diakui oleh kaum filatelis, dan diakui oleh semua warga di Indonesia maupun di luar negeri melalui perangko tersebut. Itu Mbak, 4 hal yang bisa kita peroleh dari cara kita memandang perangko. Luar biasa sekali sobatku, dan pastinya ini adalah salah satu ilmu dan juga edukasi yang baru yang bisa sobatmu peroleh ya dari sharing session kita pada malam hari ini. Dan untuk sobatmu yang ingin kirim pertanyaan ataupun salam masih bisa tungguin sebelum sesi closing, karena setelah ini kita mungkin akan jeda terlebih dahulu, dan sebelum masuk ke sesi
closing itu sendiri. So untuk sobatmu, terima kasih tadi yang sudah ikut bergabung. Ada 2 sobatmu yang ikut bergabung dalam kolom komentar. Dan untuk komentar selanjutnya masih Nisa tungguin ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi penutup. Untuk sobatmu tetap stay tune terus di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sobatmu dalam ruang dengar sobatmu dalam program Kisah Sang Pencerah. Dan tadi itu kita sudah berbincang atau sharing session dengan Bu Adip. Baik sekali yang bisa kita peroleh mengenai ilmu baru tentang perangko dan juga mengenai edukasi-edukasi yang pastinya keren sekali sobatmu. Nah mungkin ini Ibu, sebelum kita menutup acara sharing session kita pada malam hari ini, mungkin Ibu ada pesan dan juga kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga khususnya untuk anak-anak muda mengenai eksistensi perangko itu sendiri. Iya, baik. Teman-teman semuanya ya, walaupun kita hidup di dunia yang serba cepat sekarang ini ya, serba instan sekarang ini, cobalah kita untuk melihat bahwa ada sisi-sisi lain apabila kita menggunakan media yang berbeda dari yang sekarang ya. Cobalah mungkin untuk mengekspresikan dalam surat kembali yang lebih banyak konsepnya yang baik, tertata, rapi, kemudian Anda kirimkan kepada orang lain dengan cara yang baik ya. Beri perangko misalnya di situ untuk untuk menghargai karya-karya atau mendokumentasikan sejarah yang berjalan di dalam kehidupan kita. Kemudian jangan lupa bahwa merawat sejarah itu adalah menjadi tanggung jawab kita, karena kalau tidak ada bukti-bukti sejarah maka sebetulnya eksistensi pada orang-orang yang telah merintis kehidupan kita yang sekarang ini menjadi sirna dan tidak ada lagi apa yang disebut sebagai kemajuan pada masa lampau. Kalau sekarang orang menyebut sebagai Muhammadiyah itu hebat, Muhammadiyah itu maju, buktinya mana? Buktinya wah sudah hancur semua, maka tidak akan dapat direalisasikan. Bagaimanapun juga yang namanya hitoh perjuangan amal usaha Muhammadiyah sejak dulu sampai sekarang harus kita jaga dan kita rawat dengan cara merawat peninggalan-peninggalan yang ada. Itu Mbak, ingat masa lalu adalah memori, masa sekarang adalah persepsi, dan masa yang akan datang adalah ekspektasi. Luar biasa Ingatlah sekali. Sejarah itu seperti spion ya, kita Spion, melihatnya iya. sesekali ke belakang, tapi jalannya tetap ke depan. Iya, menarik sekali sobatmu. Dan mungkin tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan utama ya untuk Nisa juga dan mungkin untuk sobatmu di luar sana, bahwa untuk merawat sejarah itu adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas Nisa, bukan hanya tugas Ibu Adip ataupun tugas teknisi dari Radio Muhammadiyah, tapi juga tugas seluruh masyarakat Indonesia, seluruh dunia ya Bu ya, untuk sejarah sendiri. Dan jangan pernah bilang bahwa historis atau sejarah itu adalah hal yang tidak bisa move on. Itu jangan, karena seperti yang Bu Adip sampaikan bahwa masa lalu itu adalah memori, masa sekarang adalah persepsi, dan juga masa yang akan datang adalah ekspektasi. Jadi kita harus selalu menghidupkan sejarah dan jangan pernah malu untuk terus mengangkat nilai historis dari peninggalan-peninggalan yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Terima kasih Bu Adip sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam program Kisah Sang Pencerah pada malam hari ini. Menarik sekali Bu untuk tema perangko ini, dan juga mungkin nanti Nisa akan main-main ke Museum Muhammadiyah karena ini perangko akan di sana ya, akan ditampilkan di sana. Perangko akan di sana bersama beberapa koleksi saya yang lainnya. Kalau saya punya buku misalnya ini ya, belum saya tanya Museum Muhammadiyah udah punya belum? Kalau belum maka saya berikan pada Museum Muhammadiyah dan beberapa peninggalan lainnya. Ya, terima kasih Ibu Adip sudah dapat meluangkan waktunya, dan juga semoga sehat selalu untuk Ibu dan keluarga, selalu dalam lindungan Allah. Ya, terima kasih. Untuk sobatmu, terima kasih sekali yang sudah bergabung tadi
sekali. Dan juga mungkin untuk sobatmu yang sudah bergabung via live YouTube, terima kasih. Dan jangan kemana-mana sobatmu, karena setelah ini masih akan ada siaran live AADC, Ada Apa Dan Covid. So tetap stay tune terus di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.